Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah senantiasa kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan syafaat Nabi, syafaat orang-orang yang saleh, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadapnya dengan wajah yang putih, wajah yang bercahaya. Jadi kita kotor, banyak maksiat yang kita lakukan, dan metode terbaik untuk bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah kita meminta supaya kita diberi syafaat oleh manusia-manusia suci, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai cerminan kebesarannya, cerminan rahmatnya, dan kita ingin mendapatkan besaran rahmat Allah melalui hamba-hamba yang saleh ini. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwa keyakinan terhadap konsep syafaat bukanlah suatu keyakinan yang bertentangan dengan konsep tauhid. Dan pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan menjelaskan siapa saja yang bisa mendapatkan syafaat. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada wali-walinya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan pada kesempatan yang baik ini, sebagai penutup pembahasan kita tentang akidah, kita akan membahas tentang syarat-syarat tersebut. Yang pertama adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan harga mati. Tauhid merupakan pondasi kita. Tauhid merupakan penggiring jiwa kita menuju kepada kebenaran. Kalau seandainya pondasi ini sudah kita runtuhkan, maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti rumah, kalau seandainya atapnya yang rusak, mungkin bisa kita bantu. Kalau seandainya temboknya yang rusak, mungkin bisa kita bantu. Tapi kalau seandainya pondasinya sudah rusak, maka rumah itu harus dileburkan dan dihancurkan, karena sudah tidak bisa lagi dibetulkan dan dibantu. Sebagaimana jiwa manusia. Ketika dalam jiwa manusia keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah rusak, maka bagaimana mungkin ia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin ia mendapatkan syafaat dari para hamba-hamba yang saleh? Makanya syarat pertama seseorang bisa mendapatkan syafaat dari hamba-hamba yang saleh adalah hendaknya ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, ia harus mengatakan syahadat ini dengan ikhlas. Makanya
Rasul pernah berkata, syafaati liman syahida an la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbahu lisanuh wa lisanahu qalbuhu. Satu perkataan yang sangat indah. Kata beliau, syafaatku diperuntukkan untuk orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan pengakuan dirinya adalah pengakuan yang tulus, di mana lisannya membenarkan apa yang ada di dalam hatinya dan hatinya membenarkan apa yang dikatakan oleh lisannya. Yusaddiqu qalbahu lisanuh wa lisanahu qalbuhu. Ini adalah penjelasan indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai zat, sebagai makhluk yang diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa membantu hamba-hamba yang berdosa. Kemudian yang ketiga, seseorang akan bisa mendapatkan syafaat dari hamba-hamba yang saleh ketika ia tidak membenci Ahlul Bait sallallahu alaihim. Di mana Imam Ja'far Shadiq alaihi salam berkata bahwa seorang mukmin bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya kecuali orang tersebut membenci kami Ahlul Bait sallallahu alaihim. Dan Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam dengan tegas mengatakan, kalau seandainya setiap nabi, setiap rasul, setiap malaikat yang dekat dengan Allah ingin memberikan syafaat kepada orang yang membenci kami Ahlul Bait, maka syafaat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang paling dasar untuk mendapatkan syafaat dari manusia-manusia suci, hamba-hamba yang suci, adalah cinta kepada Ahlul Bait sallallahu alaihim. Kenapa Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam mengatakan hendaknya seseorang tidak membenci Ahlul Bait? Karena ada satu perkara yang perlu kita jelaskan. Dalam pembahasan imamah, kita meyakini bahwa wilayah atau khilafah itu hak milik Ahlul Bait sallallahu alaihim. Kenapa? Karena mereka lah yang diutus, mereka yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam. Tapi terkadang ada segelintir orang yang mereka tidak memahami, sehingga mereka tidak berwilayah kepada Ahlul Bait sallallahu alaihim, tapi mereka cinta. Kecintaan mereka bisa menyelamatkan diri mereka dari kehancuran. Ini adalah penjelasan indah dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada keluarga Nabi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan rahmat kepada siapapun yang dekat dengan keluarga Nabi. Kemudian syarat berikutnya adalah hendaknya orang tersebut tidak meremehkan sholat. Karena Al-Imam Kadzim alaihissalam pernah berkata, syafaatku, syafaat kami Ahlul Bait tidak akan mengenai orang-orang yang meremehkan sholat. Sholat merupakan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian hadis dikatakan bahwa ketika kita ingin mengetahui perbuatan kita, ibadah kita itu diterima, maka kita harus melihat apakah sholat kita diterima atau tidak. Kalau sholat kita diterima, maka ibadah yang lain bisa diterima. Tapi kalau sholat kita ditolak, maka ibadah lain pun akan ditolak. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan syafaat dari manusia suci adalah
hendaknya kita tidak meremehkan sholat. Kemudian yang terakhir, syarat orang bisa mendapatkan syafaat adalah hendaknya dia tidak mendustakan bahwa Nabi dan manusia suci memiliki syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi dan manusia suci mereka memiliki syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat ini mereka bisa membantu kita yang berbuat dosa, kita yang lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keyakinan kita, ideologi kita menjadi ideologi yang benar dan kuat, dan semoga kita bisa mengamalkan akidah ini di kehidupan kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.